Ming Xian sangat gembira saat mendengar ini dan berkata lantang, "Semuanya tergantung padamu, Guru." Lu You bertanya, "Apakah kamu kenal pemimpin kavaleri hitam, Fen Siwen?" "Saya tidak begitu mengenalnya. Dia tampaknya berasal dari keluarga pejabat dan tidak memiliki banyak hubungan dengan dunia kultivasi. Beritahukan orang ini, Guru, bahwa aku ingin menemuinya." Suara Lu You sangat ringan dan acuh tak acuh. Murid patuh. Ming Xian menerima pesanan itu dengan hormat dan dia tampak segar kembali. "Saya suka pendekatan ini." Ming Xian menuruni gunung bagaikan anak panah. Dia baru saja pergi. Xiao Yuan Er melihat burung pembawa pesan di atas pavilion langit iblis. Buku terbang. Xiao Yuan Er melambaikan tangannya, dan burung pembawa pesan itu mengeluarkan surat itu dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. "Tuan, ini surat terbang Jiang Aijian lagi." Membaca. "Maaf, tadi kertasnya kurang, jadi saya akan mengisi bagian yang kosong kali ini." Fen Siwen, yang nama aslinya Leng Luo, dijuluki Yama berwajah dingin. 300 tahun yang lalu, dia nomor 1 dalam daftar hitam. "Senior, saya yakin Anda lebih mengenalnya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut." Setelah membaca, Yuan Er kecil meludah beberapa kali, meremas kertas itu dengan jijik dan mengepalkan tangan kecilnya, mengubah kertas surat itu menjadi bubuk. Nada suara Jiang Aijian membuat Yuan Er kecil menggaruk kepalanya. Bagaimana mungkin dia tahu tentang apa yang terjadi 300 tahun yang lalu? Lagi pula, usianya bahkan belum 16 tahun. Tapi tak apa, untuk bisa hidup sekian lama dan menjadi pemimpin Ksatria Hitam, tingkat kultivasinya pastilah cukup tinggi. Leng Luo. Pikiran Lu You berkelebat dengan ingatan orang ini. Apakah itu dia? "Guru, siapa orang ini?" Kata-kata Jiang Aijian tidak bisa dipercaya. Lu You menggelengkan kepalanya. Masalah-masalah ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan Jiang Aijian, jadi dia tidak punya kebutuhan atau motivasi untuk berbohong. Di mana saudara keempat sekarang? Berdasarkan kecepatan kakak keempat, dia seharusnya sudah meninggalkan penghalang. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Leng Luo, 300 tahun yang lalu, juga merupakan sosok iblis yang melakukan banyak sekali kejahatan. Ia terkenal karena kelicikannya di dunia kultivasi, merampok, membunuh, menjarah, mencuri harta, dan mempermalukan orang lain. Namun, ia selalu berjuang sendirian, tidak pernah berkolusi atau bergabung. Dengan kemampuannya sendiri, ia melakukan banyak kejahatan. Ia pernah lolos dari cengkeraman ribuan kultivator, mengamankan posisinya di puncak daftar hitam. Ji Tiandao juga pernah bertarung dengan orang ini. Keduanya seri. Pada saat itu, Ji Tiandao belum mencapai puncaknya. Setelah mencapai puncak, Ji Tiandao mulai merekrut murid secara gila-gilaan. Pavilion Surga Iblis Gunung Jinting terkenal di seluruh dunia, dan Ji Tiandao telah menjadi nomor 1 dalam daftar hitam. Setelah itu, Leng Luo menghilang. Setelah tersembunyi dalam waktu yang lama, selama beberapa ratus tahun terakhir, ia secara bertahap menghilang dari daftar hitam dan bahkan dilupakan. Lagi pula, mereka yang dapat hidup lebih dari 300 tahun di dunia ini semuanya adalah ahli dalam bidang kultivasi. Banyak anak muda yang belum pernah mendengar nama Leng Luo. 300 tahun yang lalu, orang ini berada di level alam kesengsaraan roh primordial, teratai emas 6 daun, dan dharmakaya network gua 100 kesengsaraan. 300 tahun kemudian, sudah berapa banyak tingkat kultivasi yang telah dicapainya? Bahkan jika Leng Luo berdiri diam dan mandek, dia tidak akan mampu mengalahkan Ming Xian, yang baru saja memadatkan tubuh Dharma Gua 100 kesengsaraan, bukan? Fei Shu Laosi, orang ini sangat berbahaya. Berhati-hatilah saat berurusan dengannya, kata Lu You dengan tenang. Sangat berbahaya? Mendengar ini, Xiao Yuan Er mengedipkan mata besarnya dan melanjutkan, "Tuan, apakah Anda ingin memanggil kakak senior keempat kembali?" Mendengar ini, Lu You menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu." Ming Xian memang orang kuat di alam kesengsaraan Yuan Shen. Namun, setelah bertahun-tahun disiksa oleh Ji Tiandao, kepribadiannya berubah menjadi seperti Loah. Terakhir kali para guru sekte Zengyi dan Tianjian mengepung Gunung Jinting, bahkan murid ketiga Duan Musheng pun tertangkap, tetapi ia tidak tertangkap.
Terlebih lagi, ia akan memberitahu Leng Luo sekarang. Bahkan jika jebakan telah dipasang sebelumnya, akan sulit untuk menangkap murid seperti Ming Xin. Jika Luyo tidak memiliki kemampuan mengintimidasi dan kartu penyangga, dia benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Leng Luo, apakah dia lebih baik dariku? Satu-satunya hal yang dipedulikannya sekarang adalah Leng Luo, sekarang Fen Siwen. Apakah ada terobosan dalam kultivasinya selama 300 tahun terakhir? Suatu hari kemudian, Dongdu, disebut juga kota Shangyuan. Sekelompok prajurit kavaleri yang menunggangi kuda tinggi, mengenakan baju zirah hitam dan topeng gelap, perlahan-lahan melewati jalan itu. Melihat hal itu, sebagian warga menjauh dan tidak berani menghalangi jalan. Beberapa praktisi paling-paling hanya berdiri jauh, melihat-lihat, lalu tidak lagi memperhatikan. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi tim kavaleri hitam ini. Sekelompok orang tiba di gerbang kota Shangyuan dan berhenti. Di depan kavaleri hitam, ada 3 kavaleri hitam yang jelas berbeda dari yang lain. Ketiganya adalah 3 anggota dari kelompok 4 orang terkuat yang dikabarkan dalam Ksatria Hitam. Mereka yang mengenal mereka menjuluki mereka 4 Ksatria Kegelapan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kultivasi yang mendalam. Tetapi seberapa kuat mereka, tidak ada yang tahu. Berapa lama lagi, saudara ketiga? Tanya seorang Ksatria Hitam di depan. Keahlian memanah saudara ketiga tak tertandingi di dunia. Sasaran yang diincarnya, pada dasarnya tak punya harapan untuk bertahan hidup, tapi seharusnya tak sulit baginya untuk membunuh para pemberontak di kota Shangyuan. Misi di kota Shangyuan telah selesai. Saat kita kembali ke ibu kota ilahi, kita berempat akan minum-minum bersama. Saya harap kepala sekolah merasa puas. Itulah yang kukatakan. Suara anak panah bulu menembus udara. Memanggil dengan keras. Anak panah itu dipaku di gerbang kota. Pada batang anak panah bulu itu, ada kepala manusia yang tertancap di dalamnya. Ketiga ksatria hitam itu tidak takut atau terkejut, tetapi mengangguk puas. Yang ketiga sungguh menakjubkan. Jenis panahan ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Pasukan kavaleri hitam itu menoleh ke ujung jalan dan melihat seorang prajurit kavaleri hitam membawa busur dan anak panah, berlari kencang ke arah mereka. Ini adalah salah satu dari 4 ksatria hitam yang terbaik dalam memanah. Pemimpin keempat ksatria itu berkata dengan suara berat, "Kembalilah ke ibu kota dan laporkan." Ya, kavaleri hitam berbaris melalui gerbang kota dalam prosesi yang megah. Suara derap kaki kuda terdengar, menerbangkan debu saat mereka berlari kencang menuju ibu kota. Tepat saat tim melewati hutan, terdengar suara tawa licik dan jahat. Aduh! Pemimpin keempat penunggang kuda hitam itu segera meraih kendali dan mengangkat tangannya. Kavaleri hitam terlatih dengan baik dan berhenti dengan cepat. Mereka memiliki tingkat pemahaman diam-diam yang tinggi. Ketika mendengar tawa itu, saudara ketiga, yang pandai memanah, langsung melompat ke udara, menarik busur dan anak panahnya, lalu merentangkannya sambil melihat sekeliling. Begitu ia menemukan sasarannya, busur dan anak panah ini akan mengarahkan sasarannya ke barat. Namun, setelah tawa itu, keadaan sekitar menjadi sunyi dan tidak ada seorang pun yang muncul. Siapa yang berani menghalangi jalan? Tanya pemimpin ksatria hitam dengan suara rendah. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka terbiasa bergerak maju dalam kegelapan dan telah terlibat dalam pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi mereka merasa sedikit tidak nyaman dengan senyum menyeramkan ini. Koko, koko, suara tawa terdengar lagi dari kejauhan. Saudara ketiga, menerima. Dengarkan suara untuk menentukan lokasi. Memanggil. Ksatria hitam ketiga dari 4 ksatria itu menembakkan panah ke udara, menuju ke arah datangnya suara, melewati satu pohon demi satu. Panah bulu terbungkus dalam vitalitas yang kuat, lalu menghilang ke dalam hutan. Tidak ada tanggapan lain. Apakah itu mengenai kamu? Ini pertanyaan untuk saudara ketiga. Sang pemanah, hanya pengguna busur yang tahu apakah anak panahnya mengenai sasaran atau tidak. Saudara ketiga sedikit mengernyit dan terdiam sesaat sebelum berkata, "Tidak." Seorang ahli dapat mengonfirmasinya melalui perasaan. Lawannya haruslah seorang master di alam kesengsaraan jiwa. Banyaknya ksatria hitam di belakang keempat ksatria hitam itu bergerak, mengubah formasi. Kokok, kokok,
Tawa itu terdengar lagi, disertai ucapan yang sarkastis dan jenaka. Panahan yang bagus. Ksatria hitam berteriak, "Siapa kamu?" Suara itu melanjutkan, "Aku murid Pavilion Langit Iblis Gunung Jinting dan pemimpin kavaleri hitam. Di mana Fen Siwen?" Keempat ksatria hitam itu saling memandang. Meski mengenakan topeng, mereka masih merasakan keterkejutan satu sama lain. Siapa di dunia ini yang tidak tahu tentang Pavilion Langit Iblis? Jadi dia teman Pavilion Surga Iblis. Teman? Haa. Suaranya makin lama makin angkuh, kadang ke kiri, kadang ke kanan, dan pepohonan di sekitarnya tumbuh dengan kecepatan aneh. Di mana Fen Siwen? Pemilik suara ini adalah Ming Xian, murid keempat Pavilion Surga Iblis. Ming Xian tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat licik. Ini adalah area hutan di mana keterampilan mental Kingmu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Bahkan jika Dharmakaya 6 daun mencapai alam kesengsaraan jiwa, ia mungkin tidak dapat menangkapnya. Ini dia rajanya. Pemimpinnya ada jauh di ibu kota. Apa yang kau inginkan darinya? Suara Ming Xian penuh dengan ketidaksenangan. Dia telah menanyakan banyak informasi dan mengetahui bahwa kavaleri hitam sedang menuju ke ibu kota timur untuk menjalankan misi, jadi dia menunggu seharian penuh di jalan yang penting ini. Saya tidak menyangka hanya akan melihat 4 ksatria hitam dan sekelompok antek. Mendengarkan? Kamu punya waktu 3 hari untuk menunggu. Pavilion Surga Iblis ingin bertemu Fen Siwen. Kalau kamu tidak bisa bertemu dengannya, kamu akan seperti pohon ini. Sebuah pohon menjulang tinggi tiba-tiba terpelintir dan berubah bentuk, lalu menghantam kavaleri hitam. Sungguh pasukan elit Black Knights. Mundur cepat dan bubar. Keempat ksatria hitam itu memancarkan aura di sekujur tubuh mereka. Bang! Pohon yang menjulang tinggi itu roboh di depan semua ksatria hitam. Lalu hancur. Pemimpin ksatria hitam itu mendongak ke depan dan mengedipkan mata pada penembak jitu ksatria hitam ketiga yang mengambang di hutan. Saudara ketiga jatuh ke punggung kuda. Saya akan menyampaikan kata-katamu kepada pemimpin. Suaranya bergema di seluruh hutan. Pasukan kavaleri hitam bergegas menyusuri jalan menuju ibu kota. Tak lama kemudian, keheningan kembali menyelimuti hutan. Ming Xian berjalan keluar dari balik pohon raksasa. Kavaleri hitam berbaris pergi dengan penuh minat. Keempat orang ini sungguh kuat. Bagaimana mungkin Fen Siwen bisa menjadi orang lemah? Tuan, oh Tuan, sarang pencuri macam apa yang telah kuganggu? Basis kultivasi keempat orang ini hampir memasuki alam kesengsaraan jiwa. Ksatria hitam lainnya juga memiliki tingkat kultivasi alam pengadilan ilahi. Tanpa membahas murid pertama dan kedua Pavilion Surga Iblis, ksatria hitam ini hampir dapat bersaing dengan Pavilion Surga Iblis. Dengan kekuatan dan kultivasi seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk tidak dikenal di dunia kultivasi. Fen Siwen, siapa sebenarnya kamu? Ming Xian malah menjadi penasaran. Dia menginjak tanah dengan satu kaki, seringan burung layang-layang, dan bergegas masuk ke dalam hutan. Metode mental Kingmu memiliki keunggulan unik di hutan. Tubuh Ming Xi secepat kilat, melayang di udara, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah kavaleri hitam kembali ke ibu kota ilahi, mereka tidak memasuki ibu kota. Sebaliknya, ia melewati ibu kota dan menuju ke utara. Ibu kota dilindungi oleh garda kekaisaran, dan kavaleri hitam hanya menjalankan misi mereka secara rahasia, tidak pernah secara terbuka. Markas mereka tentu saja tidak berada di ibu kota, dan hanya segelintir tokoh penting di istana yang mengetahui lokasi persis mereka. Markas besar Black Knights berada di kaki gunung. Keempat guru besar itu memasuki aula bersama-sama. Tuan, saya telah memenuhi perintah Anda dan memimpin kavaleri hitam untuk menumpas para pengkhianat di kota Shangyuan. 3 orang lainnya juga berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tangan untuk melapor. Tepat di depannya, ada meja coklat yang sangat panjang. Tidak ada apa-apa di atasnya. Di samping meja, sosok kekar berbaju besi hitam berdiri membelakangi keempat orang itu. Bagus sekali. Suaranya serak dan rendah. Saya punya hal lain untuk dilaporkan. Menjelaskan, dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan pemimpin iblis dari Pavilion Surga Iblis.
Paviliun surga iblis memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Keempat ksatria hitam saling berpandangan. Yang tertua berhenti sejenak dan melanjutkan, Paviliun langit iblis ingin bertemu denganmu. Batas waktunya 3 hari. Dia masih sedikit melunakkan perkataan Ming Xin, karena takut kalau dia akan menyinggung pemimpinnya. Fen Siwen tidak marah akan hal ini. Ia malah perlahan berbalik, berjalan ke meja, dan duduk. Dia juga memakai topeng, bahkan kepalanya ditutup rapat, jadi saya tidak tahu seperti apa rupanya. Setelah hening sejenak, Fen Siwen tertawa kecil dan berkata, "Bencana ini memang ditakdirkan untukku. Tuanku, Paviliun surga iblis terkenal di dunia kultivasi. Selama ratusan tahun, paviliun ini telah membina 9 murid jahat, yang reputasinya dikenal di seluruh dunia. Pendiri Jalan Iblis, Jitian Dao, memiliki kultivasi yang tak terbayangkan. Tuanku, bawahanmu menyarankan agar kau menghindari paviliun surga iblis." Fen Siwen perlahan mengangkat tangannya dan berkata, "Saya telah menerima perintah rahasia dari istana. Paviliun surga iblis telah mengganggu rencana istana." Mendengar ini, keempat ksatria hitam tercengang. Jika bukan karena topeng yang menutupi ekspresi mereka, mereka pasti sangat terkejut. "Tuan, apakah Anda akan menjadi musuh paviliun langit iblis?" Fen Siwen menggelengkan kepalanya. Suaranya serak saat berbicara, "Ketika aku berada di puncak daftar hitam, belum ada paviliun surga iblis. Konon, Jitian Dao dari paviliun surga iblis telah mencapai tingkat Dharmakaya teratai emas 8 daun. Tak heran jika ia mampu mengalahkan 10 master teratas." Keempat bawahannya menundukkan kepala. Dengarkan dengan tenang. Renungkan sejenak. Fen Siwen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, "Aku tidak berniat menjadi musuh paviliun surga iblis. Musuh sekuat itu, tentu saja aku akan menghindarinya sebisa mungkin." Keempat ksatria hitam juga merasa lega. Mereka takut pemimpin mereka akan menjadi sombong. Meskipun kavaleri hitam secara keseluruhan tangguh, konfrontasi langsung dengan Jitian Dao pasti akan mengakibatkan kehancuran bersama. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Setelah batas waktu Jitian Dao berlalu, paviliun pembunuh iblis akan mudah direbut. Namun, Fen Siwen mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan tenang, "Tapi, istana sudah mengeluarkan perintah dan kita tidak boleh melanggarnya. Karena paviliun langit iblis ingin bertemu denganku, silakan saja."